3, 2, 1. Ketika kami tanya, are you ready? Jawaban antum adalah 2 kata, yes sir. Sebelum saya bertemu dengan 400 santri nanti, ketika ana bilang, are you ready? Jawaban antum adalah yes sir. Amazing. Ingatkah 2 senjata untuk para MC dan JMK? Yang pertama adalah smile face, dan yang kedua adalah smile voice. Jadi antum ketika tampil in one ya, bagaimanapun anak termasuk orang yang dulu sebelum masuk ke tanah Gontor, anak termasuk orang yang pendiam. Anak waktu di SD dulu termasuk orang yang jarang anak bicara di depan. Waktunya kalimat itu masih terngiang sampai hari ini, people. Sebelum kami masuk ke alam Gontor hari itu, bapakku mengatakan di hari Rabu pagi, nah, kalau bisa kau tampil nanti malam sebagai. Akhirnya apa yang terjadi? Anak tampil Rabu malam itu di panggung kecil, hanya terbuat dari kayu dan bambu, ukuran 1 meter. Ketika anak tampil, yang nampak itu siapa? Yang nampak di depan itu ibu anak berlinang air matanya. Ibu anda itu di depan sambil berdoa, ya Allah, aku punya anak, dia tampil hari ini hanya untuk MC kepala desa. Ya Allah, aku punya anak, dia tampil di atas panggung kecil, hanya terbuat dari kayu dan bambu ukuran 1 meter. Ya Allah, kabulkan aku ibunya, ya Allah. Suatu saat dia akan tampil bukan hanya untuk MC seorang kepala desa, tapi bisa jadi dia MC di atas karpet merah istana, untuk istana presiden sekalipun. Doa ibu itu terkabul. Tahun 90 ibu itu berdoa. Tahun 2008 Allah mengabulkan setelah kami menyelami 1 pesantren. Dan setiap kemanapun anak pergi, anak katakan kepada seluruh istri, anak katakan setiap anak datang ke Makassar, ke Palu, Gorontalo sekalipun, wahai Sulawesi people, aku pun pernah merasakan seperti yang kau rasakan. Karena anak pun pernah duduk manis di tempat ini, people. Anak pernah merasakan JMK hari ini. Tapi yang harus anak tembak kepada antum hari ini apa? Kita sama-sama kawan, menjadi, dia akan memberikan inspiring others. Umat rindu main tente. Bukankah mereka mainkan, Pak Chandra, nanti apakah ada nanti dari Gontor 6 santri-santri kami pengen Ustaz, apa doa ibu itu terkabul? Nah, tahun 2008, 2002 anak di sini, 2007 baru kami diizinkan oleh Yai Syukri hari itu. Allah yarham, untuk kembali ke masyarakat. 2008 kami hadir di tempat ini. Antum pasti bertanya, Ustaz, ngapain antum di istana? Antum sebagai MC ngapain di istana? Hey people, awal-awal kami MC di istana, Masya Allah, ana berasal dari Gontor, antum dari Gontor. Kalau tiba-tiba antum MC atau orang JMK disuruh tampil, antum tampil, dan tampilnya itu adalah gaya-gaya pesantren, pasti itu kawan. Dan ana hari itu tampil di istana, MC-nya MC ala pesantren. Ternyata apa yang terjadi, Kak? 5 menit pertama saat itu sama Yai Syukri dihijrahkan kami ke sini. Ngapain ada di sini? MC sama ngurusin kabel kayak gini, mikrofon. Ternyata ketika masuk ke istana banyak kesalahan. Gimana pertama kali anak MC? Anak bawa MC ke sini. MC itu Kak, kalau di istana pasti di pojok sini Kak, di gerbang samping itu yang ada lorong itu Kak. Himna oh pondokku, kayak gitu Kak. Nggak ada yang himna oh pondokku, nggak ada. Himna oh pondokku, teriak-teriak bicaranya, sampai orang sakit dengernya. Di Gontor Kak dulu pede banget. Anak MC di sini Kak, di danau sana. Peresmian Gontor 6 Riyadatul Mujahidin bersama Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu suara anak hari ini. Dulu nggak kayak gitu. Yang meninggal itu kayak gitu. Innalillahi. Anak kangen juga sih intonasi kayak gitu, Ustaz. Innalillahi. Ditatar anak oleh para coach di istana, berubah gaya MC-nya. Kayak gimana Ustaz MC yang benar? Antum pasti pernah mendengar di Istana Negara setiap tanggal 17 Agustus dan muncul suara ini. Pasti antum pernah dengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan kibar menjabat tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden menuju podium kehormatan.
Hadirin dimohon berdiri. Yang antum rasakan apa? Ya Allah Ustaz, apakah ibu antum tahu hari itu? Nah, ibu anak duduk di sayap kanan. Anak temuin ibu anak, ibu kenapa ibu menangis? Anak pegang tangan ibu anak, ibu kenapa ibu menangis? Antum tahu jawaban ibu anak? Di atas karpet dan istana. Anak dipeluk ibu, aku bangga punya kau. Walaupun dari panggung sebuah MC, walaupun dari merasakan energi pelukan itu dari orang tua antum. Banyak yang cemburu sama ente-ente untuk tanggal 7 hari ini. Tanya Pak Akas. Pak Akas lebih tahu. Banyak yang cemburu pengen banget belajar kayak antum tanggal 7 hari ini. Dari alam pondok ini. Antum jangan lihat hari ini, jangan lihat minggu depan. Lihat beberapa tahun yang akan datang. Antum terlahir dari rahimnya alam Pudawa. Suatu saat antum pegang handphone. Andaikan Allah memberikan anak sehat panjang umur, antum akan telepon anak, Ustaz, antum sudah selesai dari Gontor 6. Ustaz. Anak pengen belajar banyak dengan antum. Ahlan wa sahlan. Tidak sedikit alumni Gontor 6, dia move ke Jakarta, dia merapat ke kantor kami. Sekarang jadi dia jadi trainer. Pak Irfan dari Tasikmalaya, jadi dia jadi trainer. Itu pembicaraan nanti malam siapa ya? Itu makhluk datangnya dari mana? Manusia ini siapa dan dari mana? Antum lebih tahu duluan sebelum mereka. Keluar dari zona istana, viral di media sosial hari itu. Bahwa ada santri jadi MC di atas karpet merah istana. Viral tahun 2008, Huna Mujud Muhadoroh. Mereka nggak tahu kak kalau kita ini ada MC. Taunya mereka kita hanya pinter ngaji, pinter tilawah, mahfuzat, tafsir wal hadis. Padahal kita punya. Mas yang MC dari istana itu ya mas ya. Mas yang santri itu ya mas ya. Pertanyaannya dia aja nggak elok dipandang, nggak elok didengar. Mas yang MC itu ya mas ya. Mas yang santri itu kan mas ya. Yang pernah di pesantren ya mas ya. Iya pak. Mas suaramu cocok loh mas jadi voice over. Di situ saya belum tahu apa itu voice over. Kalau antum melihat mana gambarnya? Nah ini, ya panitia ya. Kalau sekarang nggak apa-apa. Di bawah ada TV voice over. Kalau antum melihat tulisan TV voice over, waktu itu anak bingung. Allah Karim. Orang Thailand bilang, mas. Yang santri itu ya mas ya. Suaramu cocok loh mas jadi voice over. Anak mas, apa itu voice over? Apa itu voice over? Karena di Ma'had, Anda belum pernah dapat mufradat namanya voice over. Apa ada pelajaran? Mada darsul ana voice over? Gak ada kawan. Di situ Anda bingung, apa itu voice over? Ternyata voice over itu artinya adalah pengisi suara. Voice over artinya apa? Pengisi suara. Jadi bagian dari speak with power, brilliant speaker, salah satunya adalah voice over. Voice over artinya pengisi suara. Kalau radio voice over berarti pengisi suara radio. Kalau TV voice over berarti pengisi suara. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin kan Anda ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Tak laku suara anak. TV One memang beda. Kak, just for a second. TV One memang beda. Menggunakan voice pitch bender, low voice. TV One memang beda. Antum nanya, TV One memang beda. Allah menggerakkan rezeki an-afan mudha'afah. Anak waktu itu baru keluar dari alam pesantren kan, dari Gontor kan? Hanya untuk ngomong kerjaan pertama, TV One memang beda. Bendaharanya bilang, Pak Chandra, terima kasih udah jadi voice over di TV One. Sama-sama mbak. Ini honornya untuk Anda. Saya cepat ambil tuh amplop. Lagi nganggur Ustaz. Anak lagi nganggur waktu itu. Anak buka amplopnya. Allahu Akbar. Hanya ngomong TV One memang beda. Anak buka angkanya. Ya salah. Ente pasti lagi nunggu berapa nih jumlahnya ya.
Pasti ente kaget. Apalagi anak waktu itu, anak tutup lagi itu amplop, anak balik lagi ke finance. Mbak ini mbak, loh, kenapa Pak Chandra? Kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Anak tak tahu hitungannya kayak mana ini. Mbak itu mengatakan apa? Pak Chandra, di sini untuk menjadi voice over hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu anak ganti sekarang. Teman-teman, besok kan ada PG nih. Nanti yang jadi voice overnya siapa? Itu dong. Jangan ngomong di kolong panggung. Voice over. Namanya apa? Tadi di awal antum dapat ilmu bahwa kalau bicara tidak boleh ada tidak boleh ada. Sama Ustaz Zaki Mirza, saya Ahmad Al-Misri, Agung Izulham bersama TV One memang beda. Di TV One memang beda. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Itu namanya voice over. Namanya apa? Dunia MC JMK identik dengan vokal. Salah satunya ketika gabung dengan teman-teman di Trans TV. Malam-malam antum sebelum ke Pudahoa kawan, kau nostalgia dengan TV rumah. Kau belajar malam-malam hari itu. Saat itu kau akan melihat satu tayangan yang satu ini kawan. Pasti itu namanya voice over. Ada bumper di belakangnya dan ngomong seperti itu kan. MC tak selamanya tampil di atas panggung. MC tak selamanya di frame dalam depan kamera. JMK juga sama. Tak selamanya dia tampil dalam kategori membalik Indonesia. Tak hanya tampil dia di atas panggung, sesekali dia juga akan bisa jadi voice over di belakangnya. Para mubalik, siapa yang ngisi suara? Kami rekrut 25 orang yang bisa baca hadis benar bacanya. Kami rekrut setiap tahun 50 orang yang dia adalah voice overnya itu berawal dari mana? Penceramah Kak, tapi good voice dan dia jadi voice over. Kenapa yang kami ambil penceramah? Karena dia itu namanya voice over. Di mana kami ambil itu dari mana? Bukan orang MC yang kami ambil, justru orang-orang. Kalau di sini adalah Jumiyatul Khutbah, kalau di sana adalah para dai-dai, PKU, kader-kader ulama. Kami rekrut untuk menjadi voice over, ngisi acara di Hazana. Tampil MK, antum akan nafi lil ummah, tampil depan kamera. Di sini ada kamera, antum sudah terbiasa melihatnya. Itu maksud anak. Terakhir Kak, pasti bukan film Doraemon. Aneh kagak bisa kalau film Doraemon. Film apa Pak Happy? Anak ngisi suara di filmnya Mahabharata dan Juda Akbar. Emak-emak ente yang biasanya suka dengan film-film ini. Wah, Ustaz Satria, kayaknya besok nih kalau anak presentasi di depan ibu-ibu pasti senang banget nih. Ya kan? Mama yang suka nonton film ini. Antum pasti pernah mendengar karakter voice over, karakter dubber, vokalnya pasti berbeda. MC ngomongnya kayak gini, hadirnya. Dubber beda lagi suaranya. Ngisi suara film beda lagi suaranya. Antum mau tahu? Contoh seperti ini. Anda harus ngisi suara filmnya di suara karakter Bisma. Ketika muncul, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Kak, kira-kira yang paling mahal apanya? Pinter dia ketawanya. Karena apa? Karena ketawa kayak gitu susah kawan. Anak pernah rekaman di Antv dari pagi sampai sore hanya ketawanya aja. Di situ anak takut banget. Jangan sampai anak keluar studio masih tertawa di situ kawan ya. Speak with power dalam bahasa Arabnya adalah qaulan thaqila. Kalau antum bicara, bicaralah dengan qaulan thaqila. Kata-katanya berbobot, isinya daging semua, itu namanya powerful. Jangan hanya sekedar bicara. Maka people, dalam segmen yang satu ini, saatnya antum katakan, nah sayang, namanya bukan power, bukan power. You bacanya power. Katanya jago-jago bahasa Inggrisnya di Guntur 6 ya. Katakan sama-sama, speak with power. Apa? Speak with power. That one. Jadi kalau antum bicara, pedasi aja. Wait. Ente yang pakai low.
Siap ya, standby ya kak ya. Antum pegang mikrofonnya. Siap kak? Lihat ke depan. Angkat mikrofonnya. Lihat kamera. Yuk katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Antum ngomong sambil bicara. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Raka dari Bekasi. Jalan kawan. Dari mana kak? Makassar. Anda dengar Bekasi. Siap ya? Sampai jalan, oke ya? Sampai sini jalannya kawan. Pendek kali jalanmu. Ulangi ya kak ya. Anak senangnya anak gontor itu kayak gitu kak. Anak gontor itu kak, kasih mikrofon, tampil dia. Antum bersyukur di Mahat. Orang luar sana kak, anak SMP, SMK multimedia, anak kasih itu mikrofon, you tahu apa yang terjadi? Dari Jakarta, fokus kamera. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Raka dari Makassar. Lumayan. Ulangi. Oke. Silakan dibaca slide berikutnya. Ini dia. Dibaca Raka. Bicara, jangan bicara. Apa yang Anda suka dari seorang Raka hari ini? Kelebihan Raka ini adalah bukan di vokal, tapi kelebihan. Coba, antum nggak percaya? Lihat kamera Kak. Ulangin. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Kalau antum mengatakan yang penting aneh ngomong, pasti nggak beres dia bicaranya. Ustadz juga sama, mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Buat status di WA hari ini artinya adalah bicara itu. Antum ada yang suka dengan JMK, antum yang suka dengan dunia talent, antum yang suka dengan dunia voice over, antum ada yang suka dengan dunia master of ceremony. Unik kak, tidak mungkin sama. Antum yang duduk hari ini pun gak semuanya suka banget dengan talent MC. Unik. Kenapa? Selama di alam Pudahoa, please anak-anakku yang baik dan ganteng, setiap santri itu tajam pada bidangnya masing-masing. Ustadz juga tajam pada bidangnya masing-masing. Santri yang 400 orang yang akan kami brief nanti malam, pertajam pada bidangnya masing-masing. Ana bisa jadi MC hari ini karena berawal dari MC di atas danau ketika datang Pak Wapres tahun 2002 hari itu. Ana bisa MC pada bidang itu. Antum ingin sukses di JMK, sukses di MC, Ustadz sukses di karir antum, saatnya satu Ustadz, pertajam pada bidang antum itu sampai kafah, jangan setengah-setengah. Karena apa nak? Wahai sayap kiri saya nih, antum melihat ini gambar apa nak? Anak tulis, tidak ada tulis di situ. Antum punya bisa menebak kalau silat ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Tajam. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangan silat ini tidak bisa digunakan. Lana mazaya wa nuqsan. Itu silet. Yang satu lagi gambarnya ini apa? Apakah dia punya kelebihan dan punya kekurangan? Brother, kapak itu satu kali bahasa Arabnya tapi lemah bahasa Inggrisnya. Antum nemuin deh di Guntur 6. Dia keren banget Arabiahnya. Tapi bahasa Inggrisnya biasa-biasa aja. Ada juga yang wa mumtaz bil Injiliziyah lakin la mumtaza bil Arabiyah. Keren bahasa Arabnya tapi bahasa Inggrisnya Arabiyah dan mahfuzah. Walau mereka akan mengangkat kedua tangannya menunjukkan karakternya. Sebelum 400 santri, ente dulu yang 30 orang ini. Anak-anak UI bayar 750.000 per 15 menit. Hanya untuk belajar apa? MC dan public speaking. Mereka harus antri per batch, per kelompok di Indonesia. Mereka kumpul di situ dan mengangkat kedua tangannya. Sebelum menuju ke segmen keempat, mereka mengangkat kedua tangannya. Karena di situ ada karakter. Yang mengangkat kedua tangan hari itu adalah generasi bicaranya, cerdas bicaranya, terampil dan ceria. Siap ya, jangan sampai gagal ya. Simpan lagi. Mengangkat kedua tangan hari ini dia adalah generasi JMK yang semangat, sehat, cerdas, terampil dan ceria. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah berarti kecerdasannya. Ambil tangan-tangan mereka, 3, 2.
buka. Ketika Nabi bilang tutup, langsung tutup. Siapa ya? Fokus tak? Tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, 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 buka, buka, tutup, buka, tutup, buka, 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 tutup, tutup, buka, buka, buka. Antum fokus banget. Masya Allah, ini Gontor Magelang kalah nih dengan fokus antum hari ini. Tepuk tangan buat kita semuanya hari ini ya. Antum detik bukan kayak gini. Dalam hitungan ketiga 1, 2, 3 tidur. Tidur. Bukan itu. Itu hipnotis namanya. Plus hipnotik itu bisa mempengaruhi. Hipnotik dalam bahasa Arab artinya adalah taksir, mempengaruhi orang. Applause itu muncul karena ada pengaruh dari orang yang bicaranya. Jangan sekali-kali generasi Gontor mengemis applause dari audiensnya. Itu lebih elegan dibandingkan tepuk tangannya mana. Kalimat-kalimat ini anak akan berikan ke antum nanti, kayak berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Grafit itu juga sama. Applause hipnotik. MC yang keren, Jumiatul Khotobah yang berkarakter. Satu kali, selamat pagi. Antum masih ragu-ragu. Selamat pagi. Amazing, show you smiling. Walaupun antum tak bicara, show you smiling. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Yang tepuk tangannya di bawah berarti tingkat kepercayaan diri dia di bawah 30%. Pasti ente lagi mikir, tadi di bawah apa di atas ya, gitu ya. Selamat pagi. Subhanallah. Ente nggak mau dikatakan nggak pede kan? Selamat pagi. Mulai ceria lagi antum hari. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Amazing. Selamat siang. Ustadznya aja semangat banget, ente harus lebih semangat. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Yang salah, maju ke depan. Siap ya? Ente salah, maju ke depan. Selamat malam, no applause, gak ada tepuk tangan. Yang tepuk tangannya pelan-pelan, berarti gak pede dia. Karena ente takut salah kan? Anak ngebayangin nanti malam loh, Zat. Kemarin di Banten 2000 santri semuanya merapat. Itu semua fokus ke depan karena dia takut salah. Terjadi kiamat kubra besar-besaran di situ kawan. Malamnya kan? Selamat pagi, selamat siang. Al jawabul jamaiyah dulu ala sihah. Kalau tepuk, ente lagi bingung ya, mulai ini apa tepuk tangan apa bukan gitu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Ustadz antum saksinya ya. Antum lihat ketika segmen ini pasti mereka ceria. Antum bedakan dengan 1 jam yang lalu. Mereka masih banyak yang mengheningkan cipta di sini ya. Mereka ceria banget. Kenapa? Antum sudah dimainkan enzim limbiksnya. Antum sudah mulai cheerful hari ini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Dengan mikrofonnya lebih dekat lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana assalamualaikum ke waalaikumsalam kawan. Dia hampir lupa jawab salah. Terhipno hanya dengan sorotan mata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu mana maksud? Kau menatapku seperti itu. Jadi takut anak di sini ya. Tenang kawan, tenang. Harus diginiin nih ulama generasi Buddha Wama. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Orang visual itu dia akan menatap gurunya saat dia bicara. Antum akan berhadapan dengan santri ketika antum mengajar, dia menatap antum dan dia fokus banget kepada antum, dia orang visual. Tapi orang auditory, sima'ah, dia enggak menatap antum. Awal taksifi, B,
Nah, ente min in Papua. min Papua. Masya Allah, baik jiddan ya. Siap kak? Papua nanti antum harus bicara. Selamat pagi, selamat malam. Balik tepuk tangan antum, di balik antum buka tutup, antum sudah masuk ke samudra public speaking part 1. Artinya apa nak? Good opening, pembukaannya harus bagus. MC yang keren, MC yang menginspirasi adalah MC yang ketika tampil nice opening. Opening itu keren banget. Ana hari ini tampil, biar openingnya itu salam yang antusias. Yang nanti pegang mikrofon, antum tampil dengan salam yang powerful. Yang kedua, antum sudah belajar tentang introduction. Kalau perkenalan, antum memperkenalkan dirinya dengan elegan. La tabdir kalam, kata-kata yang enggak mubadir. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Sulawesi Selatan. Enggak kayak gini. Assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah, jadi sebenarnya saya itu udah niat mubalik. Sesekali dalam sekejap berlinang air matanya. Kayak antum tadi, anak bercerita tentang ibu, mau ustadz, mau santri hari ini. Banyak di antara antum yang matanya berkaca-kaca kan? Ya kah moderator? Kenapa? Haru. Gara-gara apa? Anak yang bicaranya memainkan irama emosi antum. Dalam sekejap, tangisan itu hilang. Lain sampaikan tujuan Anda, smile face, smile voice. Hampir 18 kali Anda mengatakan smile face, smile voice. Intinya kalau ngomong sampai tersenyum, itu indah banget ya kawan ya. Berikutnya adalah hindari awal negatif. Ingatkah antum tampil seperti Anda bilang katakan tadi, kesimpulannya adalah hindari awal negatif. Masih ingat gak sih nak? Kalau tampil nggak boleh apa? Grafit. Yang kedua apa? Tangan jangan apa? Jangan disimpan di belakang punggung. Berikutnya tangannya nggak boleh apa? Ke dalam saku. Antum pinter-pinter. Berikutnya apa? Tapi antum tampil pertama kali, mubalik ke antum, khatib ke antum, antum pegang teks antum, tiba-tiba di 5 menit pertama teksnya jatuh kena kipas. Apa itu yang bilang astagfirullah, Allahu akbar, ya Allah ya Rabbi, gitu kan? Enggak. Bagaimana triknya? Nanti kita mainkan. Bagaimana ketika ada awal negatif dan antum kelihatan tetap elegan dan berkarisma di atas panggung. Berikutnya adalah ice breaking. Ice breaking itu kayak gimana? Kira-kira antum masih ingat gak ice breaking kita 5 menit yang lalu apa? Apa nak? Bukan memecahkan es. Ice breaking di sini apa? Ilmu hari ini. Oh, begitu caranya Pak Happy. Antum melihat audiensnya udah mulai loyo nih. Datang MC. Semuanya saya minta dalam hitungan 5 mundur, angkat kedua tangannya, dan ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Ketika saya bilang tutup, tangan langsung tutup. Dan ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Pasti semuanya ngikut deh. Ice breaking sangat penting. Silakan angkat kedua tangannya masing-masing. Nah, jamaahnya angkat tangan semua. Antum suruh musik standby. Ente mau bikin viral di Pudawa. Ini dipakai untuk MC kawan. Ini salam, introduction, mainkan emosi. Itu untuk JMK salah satunya. Sampaikan tujuan Anda, smile face, smile voice. Hindari awal negatif. Dari sini sampai sini kah, semuanya adalah untuk JMK dan MC. Tapi ice breaking jangan dipakai untuk JMK. Kecuali orang JMK. Silakan angkat kedua tangannya masing-masing. Nah, jamaahnya angkat tangan semua. Antum suruh musik standby. Ente mau bikin viral di Pudawa. Ini dipakai untuk MC kawan. Ini salam, introduction, mainkan emosi. Itu untuk JMK salah satunya. Sampaikan tujuan Anda, smile face, smile voice. Hindari awal negatif. Dari sini sampai sini kah, semuanya adalah untuk JMK dan MC. Tapi ice breaking jangan dipakai untuk JMK. Kecuali orang JMK kita semuanya hari ini. Saya kembalikan ke moderator, silakan sebelum break segmen pertama. Ini penting untuk antum kaji. Moderator habis ini closing, dan antum tentukan jam berapa antum masuk. Kita lagi masuk lagi ya. Oke, silakan. Ditulis dulu nak.
Rahasia strategi bicara. Ini mumpung ustadz-ustadznya hadir, sebelum kita keluar ruangan hari ini, ana minta persiapan. Apa per grup. Di dalam grup itu pasti JMK dan juga ada MC. Biar mereka nggak boring Ustaz. Sekali mereka duduk di kursi, sekali lesehan kayak gini tak masalah Ustaz. Jadi variatif gitu ya. Sekali antum alal karosi, sekali antum juga ahyanan antum tajrisun alal bidah. Siapa ya? Sebelum ke moderator. Cepet tapi anak ya. Langsung berdiri. 3 4 5. Tamam. Siapa Kak ya? Baik, sebelum kita keluar ruangan ini, masjid ini, tentukan lagi ya Kak ya. Jangan lama-lama nak. Leadernya silakan duduk. Sebelum kita keluar ruangan ini, biar besok langsung praktek antum. Sebutkan dan kasih nama dari grup antum. Ingat Kak, namanya itu jangan sampai sama dengan yang lain. Andaikan sama dengan yang lain, ganti lagi. 8. Nama grupnya harus sesuai dengan tema kita sebelum praktek besok pagi. 7. 6. Wal maudu la yusawi ma'al akharin. Jangan sampai sama dengan grup yang lain. Kalau sama, ganti dia. 6. 1. Enough. Grup yang sebelah sini terlebih dahulu. Nama grupnya adalah, mana mikrofon moderator, mikrofon satu lagi. Nah, apa Ustaz? Dikasih ke leadernya. Perkenalkan nama dan dari mana. Assalamualaikum, saya siapa, dari mana, dan sebutkan nama grupnya. Dari Kalimantan mana Kak? Kalimantan Timur, dari Samarinda. Oke, Tenggarong. Kak, nama grupnya adalah? Apa Kak? Gentle Speaker, GS. Leader, cara bicaranya nanti anak evaluasi ya Kak ya. Antum jangan terlalu banyak moving, jangan terlalu banyak bergerak bicaranya. Angkat mikrofonnya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Bali. Dari mana? Jauh kali, dari Bali. Dari Bali langsung ke sini belajar. Tamam. Tahu dari mana kau Budahua? Oh, dari Gorda. Ya. Anda masih ingat. Gentle speaker, mental microphone. Yang paling unik mental gitu kayak. Oke. Terus, ayo moderator. Mana makhluknya? Tak ada dia. Moderator, tulis namanya Ustaz. Nih, siapa namanya? Muhammad. Ditulis namanya. Antum tak bawa, antum juga bawa Pak Satria. Ulangi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman, asal Jayapura, Papua. Asal Jayapura, Papua. Oke. I like his voice. Good talent. Nama grupnya adalah Brilliant People. Kok ngambil dari tema kita hari ini? Cerdas ente. Oke, bismillah. Gentle speaker, mental, microphone, miking, and brilliant people. Oke, terima kasih moderator, dan in 1 minute 1 menit pertama berikan tepuk tangan untuk JMK dan MC Club hari ini. Friends, dengan 17 guru-guru yang pernah hadir di tempat ini, ya kurang lebih 30 menitan. Oke, kita lanjut kembali dalam waktu 1 jam ke depan. Fokus kembali people. Sampai 80% kesan audiens terhadap kita akan terjadi di 1 menit pertama. Mereka akan melihat peci yang antum pakai. Mereka akan melihat kostum yang antum pakai. Mereka akan melihat sejauh mana power antum ketika salam. Itu di 1 menit pertama. Kalau 1 menit akan bilang I love
that speaker. Saya suka banget kalau Ustadz ini udah bicara. Saya suka banget kalau JMK ini udah bicara. Dari jauh udah nampak anak gontor banget ini Kak. Bahasa tubuhnya itu ada qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Ustadz, kalau anak tampil kayaknya orang-orang gak dengar kita Ustadz. Antum jangan salahkan jamaahnya, jangan salahkan pesertanya, jangan salahkan audiensnya. Bisa jadi ada yang salah dalam diri kita. Paham tuh? Antum bete tampilnya di depan di 1 menit pertama, pasti audiensnya akan ikutan bete. Antum camkan baik-baik kalimat anak ini. Kalau 1 menit pertama antum bete, 1 menit pertama antum ngantuk tampilnya, pasti audiensnya ikutan ngantuk. Gitu kan? Maka 2 hari Oke. Simak baik-baik, kasihkan ke sampingnya. Kasih. Kelas berapa nak? Santri baru antum. Awase. Baca. Ulangi. Show your vocal brother. Angkat vokalmu. Duduk dengan tegak. Amazing. Tenang Kak, tenang. Angkat mikrofonnya. Katakan, hadirin yang kami hormati. Hadirin yang kami hormati. Acara akan segera dimulai. Acara akan segera dimulai. Stand up please. Angkat mikrofonnya. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Wait. Mana MC yang lain? Oh, gak pakai dasi. Yang penting lah istamir ribat wa MC. Tenang brother. Tadi kau duduk di sana kah? Sekarang kau duduk paling depan. Mohon perhatian. Mohon perhatian. I like it. Tulis namanya Ustadz Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Nah, pernah jadi MC kah? MC apa? MC Kor. MC Kor. Ya, MC Kor. Gontor pusat sampai gontor-gontor cabang, pasti awalnya bilang, hadirin diharap tenang, acara akan segera dimulai. Kalimat itu anak pakai ke istana, ternyata ketika anak bilang, hadirin, audiens sudah tenang, you cukup katakan, hadirin, acara akan segera dimulai. Bicara perkata, hadirin, acara akan segera dimulai. Orang itu akan nikmat bicaranya ada jeda 2 detik sebelum kata terakhir. Hadirin, acara akan segera dimulai. Enggak gini, hadirin acara akan segera dimulai. Enggak. Hadirin, apalagi ini pakai mikrofon yang gaung kayak gini loh nak. Bicaranya perkata. Hadirin, acara akan segera dimulai. MC nanti malam siapa Ustaz? Ustaz Satria. Ada di sini enggak? Antum sendiri sama siapa? Habis maghrib ketemu anak di guest house bawa skrip. Akan segera dimulai. Ulangi. Hadirin, acara akan segera dimulai. Yang pertama bicara nanti antum dulu, baru dia. Hadirin, acara akan segera dimulai. Di sini biasanya pakai gitu nggak? Diharap tenang nggak? Mulai nanti malam, hadirin, acara akan segera dimulai. Nanti kita akan revisi narasi-narasinya. Oke, brother? Oke, tepuk tangan buat MC Clover ini, people. Seperti yang dia katakan, mainkan gaya bicara Anda dengan elegan dan berkarakter. Tak perlu kau bicara tenang, dan tenang. Oke, berikutnya adalah ini dia. Silakan dibaca. You. Ente leader kan tadi di sini? Angkat mikrofonnya. Dibaca. Bicara yang bicaranya naik kelas dan berpengaruh. Ulangi nak. Jauh kali kau baca ada di sini. belum. Pembicara yang bicaranya naik kelas dan berpengaruh. Oke. Acara hari ini jangan hanya bicara yang biasa-biasa aja, tapi menjadi brilliant speaker. Cerdas dia bicaranya. Harus naik kelas kawan. Jadi gak sekedar bicara. Maka dai yang dirindukan, khatib yang dirindukan, motif orang-orang sekitar Anda adalah yang bicaranya bisa menggerakkan orang lain. MC yang menggerakkan orang lain di 1 menit pertama sampai selesai dia elegan bicaranya.
Pegang mikrofon dengan baik. Tidak ada yang megang mikrofon seperti ini, suara nyantai dan dengan antum coba dengar kalau pemagainya suaranya kayak betul itu sudah mana nggak tahu. But hold microphone well like this. Elegan dan karismatik. Tidak seperti ini. Oke, brother? Berasap dia. Over suaranya, but like this. MC kah dia? Nanti you tampil ke depan, pegang mikrofon seperti ini. Oke, maka semuanya butuh public speaking. Semua yang hari ini hadir, saatnya style komunikasi dikuasai oleh Gontor 6 Kendari. Para MC, skill komunikasi bukan hanya untuk seorang JMK. Guru butuh bicara, dan bicaranya menggerakkan santri-santrinya. Kalau antum bilang, Ustaz, anak nggak ada cita-cita jadi guru, Ustaz. Antum bilang ke anak, jelas dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan, artinya adalah dialah Allah yang mengajarnya al-bayan, artinya maharah fil kalam. Pencetak gol pertama, Evan Dimas, di briefing 2 jam sebelum menuju ke lapangan hijau. Ketika dia menggolkan bola ke gawang, itu bola masuk dia ke gawang, maka dia akan teriak apa? Akan teriak apa? Hey boys, 20% suaramu akan teriak apa? Dia akan teriak gol! Gol! Melotot dia, smile face, smile voice, dia tatap lawan tandingnya. Maksudnya apa Pak Happy? Teriakan dia, vokal dia, satu teriakan gol, satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon lawan tandingnya. Gol. Gimana teman-teman? Gol. Gak enak kali kawan. Antum nggak bisa ngelak. Panitia mengadakan acara hari ini, kullu mihnah, butuh public speaking. Apa ada ibu-ibu yang nggak pernah ngomong dengan anaknya? Ketika anak TK kawan, anak TK, ibu itu menggunakan bahasa tubuh. Nah, sini saya. Ibu itu menggunakan smile face. Hari Rabu pagi di Sentul, Bogor. Yang hadir adalah ibu-ibu rumah tangga. Apakah mereka muhadoroh di situ? Enggak. Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 4 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikannya dalam 20 kata? Kira-kira menurut antum apa maksudnya, Ustaz? Dalam komunikasi, usahakan. Hai para khutbah, wahai para MC, jika kita bisa mengkomunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa menyampaikannya dalam 20 kata? Hadirin, acara akan segera dimulai. Kenapa antum harus bilang hadirin diharap tenang? Acara akan segera dimulai. Mubazir kata-katanya. Semakin efektif, semakin efisien. Satu. Yuk maju ke depan. Yuk maju ke depan. Wait. Yuk brother maju ke depan. MC maju ke depan. Belum Mbak? Belum. Yuk maju ke depan. 1, 2, 3. MC maju ke depan. MC di sini nak. MC di sini. 1, 2, 3, 4 di satu garis ini. Pengisi suara, ketika ada narasi muncul di layar, antum baca dan jangan buru-buru. Oke? Dan 4 kawan kita ini sebagai simulator. Simulator itu antum berempat harus mempraktekkan apa yang akan mereka baca. Harus mempraktekkan apa yang mereka baca. Fahim tuh? Bismillah. Kasih mikrofon. Saat bicara, Yang pertama, imbang lengan disedekapkan. lengan disedekapkan. Kayak gimana? Hei, lengan sedekap. Ustaz, kayak gimana Ustaz lengan sedekap? Oke. Kasih mikrofon ke sampingnya bergantian. Berikutnya. Angkat lagi suaranya. Angkat lagi.
Tangan ditangguhkan di belakang punggung. Kayak gimana? Memainkan tangan tidak wajar. Memainkan tangan tidak wajar kayak gimana? Oke, good, like that. Good. Dan yang terakhir, silakan MC kasih mikrofon ke sampingnya. Apa? No, tidak fit, no. Ulangi. No, tidak fit now. You bacanya graphic. No, tidak fit now. Antum masih ingat graphic? Itu namanya graphic. Siap ya Kak ya? Antum tampil berkarakter. Itu sangat penting kawan. Pembicara profesional udah banyak di negeri ini, brother. Tapi al-mutakallim, al-muta'addib belum, Bapak. Al-mukallim, al-muta'addib yang berkarakter, penuh dengan adab bicaranya. Memainkan tangan tidak wajar, mikrofonnya dipegang dengan elegan. Itu yang dirindukan dari pesantren ini. Oke, masih ingat gak yang pertama apa tadi? Sebentar. Yang pertama apa? Tidak menyimpang tangan di belakang. Belakang mana belakang? Antum dapat ilmu hari ini. Tapi bukan berarti ketika guru antum yang gak ikut hari ini atau ya ikut hari ini atau mungkin Pak Kiai bicara tiba-tiba. Tapi kalau santri-santri antum, murid antum, teman antum tampil di depan dan banyak grafiknya, antum ingatkan kata sampai jumpa. Lihat kamera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kawan-kawan kita yang bicara. Silakan kembali ke tempat. Disimpan mikrofonnya. Kalau hanya sekedar bicara, anak SMP di luar sana multimedia mereka bisa. Kalau hanya sekedar bicara, bayi bisa bicara. Tapi antum bicaranya bukan sekedar bicara. Antum tulis kurosahnya, ambil kurosahnya, ambil kolamnya, tulis judul di atasnya. Bukan sekedar bicara kemudian udah pakai itu aja nggak apa-apa, pakai yang wireless dikasihkan. Jangan buru-buru bicaranya, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Sadikin, berasal dari NTT. Kelas berapa nak? Oke, silakan. Mau bertanya, cara Namanya adalah Public Speaking Anxiety. Dibacanya apa? Public Speaking Anxiety itu adalah energi negatif saat bicara. Kita mau coba ya. Energi negatif saat bicara itu apa aja? Selain gugup apa? Demam panggung. Selain demam panggung apa? Pegang mikrofon berdiri. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Cari yang lain. Berikutnya adalah Tidak punya mental. tidak punya mental. Berikutnya adalah Malu. malu. Good. Berikutnya adalah Anda yang bertanya, Anda juga yang cari kata-kata itu. Apa? Saya tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Apa nak? Tidak ada lagi yang lainnya. Silakan berdiri. Tenang, tenang. Simpan dulu bukunya. Pegang dengan tangan kanan. Adalah khawatir. Kasih ke samping. Adalah terbata-bata. Good. Dahsyat. Ente pasti lagi nyari mufradat yang lain. Adalah apa kenapa kau ini? Lidah terpeleset. Gimana bentuknya Ustaz terpeleset? Maksudnya dia apa? Split tongue. Orang kalau ngomongnya buru-buru, contoh Rasulullah SAW bersabda, pernah dengar gak? Itu namanya split tongue. Namanya apa nah? Split tongue. Orang yang ngomongnya buru-buru pasti banyak split tongue. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Enggak, Rasulullah SAW bersabda. Itu namanya split tongue. Bagus nah. Adalah udah panik tadi. Udah kawan, panik udah. Berikutnya adalah gemetar. Berikutnya adalah
Ente nggak mau mikir kawan, cari yang lain. Tidak ada, aman, kasih ke samping. Apa nak? Ragu dalam berbicara. Yuk terakhir adalah apa nak? Tidak tenang, gugup. Berikutnya malu, takut, gelisah dan minder. Gara-gara ini nak, pertanyaanmu terjawab. Kalau ini masih ada, jangan harap kau bisa memainkan emosi audiens. Terus bagaimana menghancurkan Gravit dan bisa memainkan emosi audiens? Maka yang pertama adalah ini dia people. Gunakan voice. Cocok kalau kau jadi MC. Berdampingan dengan kawanmu yang MC, you punya voice, high voice di situ. Treble-nya dapat banget. Maka kekuatanmu adalah di vokal berdua ini. Pindah kak, biar mudah. Switch. Di vokal, setiap kita punya power. Aku ingin beli odol. Takutlah kasihan. Tolong ambilkan kopi untukku. Takutlah dia. Nanti orang bilang, astagfirullahaladzim, diapain ini habis acara gitu ya. Berarti apa? Be yourself. Jadi dirimu kak. Antum bisa mainkan emosi audiens karena antum tahu karakter antum tahu karakter audiens, aman. Berikutnya apa? Latih nafas dan vokal. Bagaimana melakukan? Tuh rame banget. Di grup WhatsApp namanya apa? Public Speaking for Cempreng Community. Komunitas orang-orang cempreng. Nanti saya pakai teks ini. Nanti saya akan tampil pegang mikrofon, nanti saya akan duduknya di sini, nanti akan ngomong depan audiens, nanti saya akan ngomongnya A, B, C, D. Itu namanya afirmasi. Ustadz kalau antum ingin ngajarnya keren, antum ingin ketemu orang dan ingin menggolkan sebuah Pak Satria, Pak Happy, nanti acaranya di Gontor 6. Anak tanya ke dia, Ustadz nanti lokasinya di mana? Di masjid. Anak udah ngebayangin, oke berarti anak buka sepatu. Tim wardrobe anak, tim pakaian, tetap busana bilang, Pak Happy nanti kostumnya yang ini. Untuk tanggal 7 pagi. Itu udah afirmasi sejak seminggu yang lalu. Pikirkan apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Paham dong? Kalau tiba-tiba antum tampil, antum sudah terpikir, oke, kalau nanti tampil tiba-tiba mikrofonnya itu jatuh, apa yang antum lakukan? Apa antum akan bilang astagfirullahaladzim jatuh ya Allah gitu? Nggak bisa kan? Antum akan ambil tuh mikrofon dengan elegan dan tampil lagi dengan prima. Maka Nusantara merindukan orang-orang JMK yang berkarakter. Nusantara merindukan orang-orang MC yang berkarakter. Berkali-kali Anda bilang berkarakter. Bismillah. Maka Bible, Anda akan coba untuk hari ini menuju ke satu ini. Bismillah. Ini dia Bible. Silakan dibaca kedua kata ini. Wahid Isnanin Salasa. Tanpa sadar kalau apa yang kita bicarakan dari pagi sampai siang ini namanya public speaking kawan. Karena kalau anak bawa ke pesan, sugestikan secara positif kalau public speaking, speak with power hari ini bukan hanya untuk ceramah. JMK bukan hanya untuk ceramah. Antum harus jadi motivator kawan. Tampil tuh untuk umat. Antum harus menjadi influencer. Influencer itu orang yang mempengaruhi halayak. That influencer. Manusia perlu komunikasi. Antum masih ingat tadi ayat Allah tentang komunikasi apa? Wahid, coba baca sama-sama, anak pengen dengar tilawah antum. Ayat ayat yang menjelaskan kalau antum harus pandai berbicara adalah kalimatnya apa? Silakan maju ke depan. Menghadap ke depan. Maka dua kawan kita yang sudah tampil hari ini dan dia sebagai penanya mendapatkan reward
Tepuk tangan buat mereka berdua. Satu lagi ini. Silakan diambil gambar Ustaz. Lihat kamera. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you. Barakallahu fikum. Silakan kembali ke tempat. Penceramah dan dia gagal ketika tampil ke depan. Ustadz pernah loh ada penceramah diundang ke Gontor 6, tapi dia nggak bisa memainkan emosi santri-santri 400 orang ini. Ustadz kenapa ya banyak MC yang ketika tampil tapi dia biasa-biasa aja MC-nya Ustadz, padahal dia MC yang keren, tapi ketika tampil dia nggak bisa mempengaruhi satu aula itu. Jawabannya apa? Ungkapan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dalam kalimatnya, anak Hijaz baru pertama tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi? Ada yang namanya Bang Alex, dia duduk paling pojok, di pipinya ada bekas senjata pisau, rambutnya gondrong, dia bertambah. Dia bilang apa? Dia gedul-gedul begitu. Orang yang selesai bilang, Bang, oke, semangat. Dalam hatinya enak kali. Saya mau izin dulu. Baru salah, anak udah gagal. Berarti nice opening anak udah gagal. Anak kembali ke bawah, acaranya di beberapa di bawah lantai itu. Di situ kami diskusi apa sekarang. Anak orang wardrobe udah apa? Dipakai. Anak pakai wig bohongan itu. Pakai anak pakai anti magnet bohongan itu kan. Habis itu anak pakai jaket yang compang-camping itu sobek-sobek. Anak tahu. Apa yang kalian katakan? Assalamualaikum. Aku senang sekali hari ini. Kau hari ini. Semua yang hari ini ada, yang semuanya ada. Kau yang paling menarik, yang mengeluarkan ayat dan mengeluarkan dalil karena mereka akan membunuh itu. Ketika mereka membunuh, baru ada katakan apa begitu? Bang Alex yang teriak tadi itu, dia langsung memegang itu bisa sambil mengatakan Chandra, ketika kau bertanya tentang mimpi, impianku satu Bang Chandra. 16 tahun aku di dalam pesawat ini. Impianku satu, aku hanya ingin untuk ibu buat dia. Jangan sampai anak yang begitu. Anak ibu begitu. Salah, sampai begitu. Pasangan belum, Bang Alex dia tarik jaket Alex benar. Bang Chandra, jangan lakukan. Karena ketika aku bicara tentang mimpi, impian itu aja. Sebelum satu puasa, aku ingin sujud 3 minggu aja. Aku yang bersyukur juga sama. Ternyata Bang Alex itu adalah rotis kaumnya di LP. Saya akan pisau pipi dan tampil badannya. Ternyata hati ini juga kalau ini. Nangis deh. Anak bilang, ke protokol yang dia kami katakan
mereka mengatakan, kayak jangan kasih dia izin. Boleh kita bertemu orang tuanya, tapi kami tak mengizinkan mereka keluar dari Indonesia. Akhirnya mereka pelukan di mana? Pelukan di balik jantisnya. Wahai JMK dan buah kita sampai masuk ke dalam api. Wahai MC, syiar kita sampai masuk ke area LP, lembaga pelaksana. Perjuangan pun luas. Apa esensinya itu kita tinggalkan? Sudah selesai acara, sudah pelukan orang tuanya, itu mereka sampai mendatangi semua kan, ada yang mengusap kaki ibunya sampai dia peluk dari balik di sel. Saat itulah ada pamitan baik teman-temanku, kami harus pamit kembali ke Jakarta. Ketika ada pamit kembali ke Jakarta, 250 sel. Saat itu Pak Agus betul-betul dia tarik tangan sampai belakang. Dia tarik tangan masuk ke dalam sel. Apa dia katakan? Dia pegang erat tangan orang sambil mengatakan apa? Kau tampil 3 jam bersama kami hari ini. Kau menyebutkan nama Muhammad itu 17 kali. Aku penasaran, siapa dia? Di situ anaknya berarti dia bukan muslim. Anaknya profilnya 250 orang itu, 50 orangnya hampir kebanyakan siapa? Katolik dan Protestan. Termasuk Bang Alex, dia adalah Kristen. Aku penasaran siapa dia Muhammad. Setiap kau nyebut namanya, udah tidak ada. Setiap kau nyebut nama Muhammad, jangan begini, sekarang mengingat dia bercanda. Orang mana dia itu? Dia pakai coba, pas nyampe juga macam saya datang di mobil di kota di bawah. Saya naik di mobil. Di bawah mana? Di situ orang banyak orang. Bisa aja